Wahai ladies and gentlemen, bagaimana hari ini? Lancar mamamnya? Ya brother, bertemu lagi dengan Ane QM. Kali ini QM akan membawa alur cerita film. Film ini menceritakan tentang keadaan bumi yang sedang tidak baik-baik saja. Dikarenakan makhluk alien telah menguasai bumi, akan tetapi anehnya alien ini hanya bisa melacak mangsanya dengan gelombang suara saja, yang mengakibatkan tokoh-tokoh pemeran film ini menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Ditambah lagi dengan adegan-adegan yang sangat keren sehingga kita sebagai penonton terbawa dengan suasana film ini. Mengisahkan tentang sebuah keluarga yang ketakutan. Mereka harus hidup di dalam keheningan agar terhindar dari makhluk alien ini. Menyedihkan bukan? Menakutkan bukan? Mensedihkan bukan? Ya brother, GM tak usah lagi berbanyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Ya lagi-lagi aneh ingatin nih, subscribe dulu ya brother, terus klik tuh tombol like brother. Dan jangan lupa komen ya brother. Oke. Diawali dengan menunjukkan sebuah ruangan Indomaret yang sepi, sunyi, dan kotor, dan menunjukkan sebuah keluarga yang bergerak dengan kehati-hatian agar tidak menyebabkan bunyi, yang bisa mengundang monster yang mengerikan itu. Dan ini adalah si bungsu yang membawa mainan, yang mana mainan itu dapat menimbulkan suara. Dan dengan cepat dan penuh kehati-hatian, si ayah pun mengambil mainan tersebut dan melepaskan baterainya dan meletakkan mainan tersebut di atas meja. Singkat cerita, mereka pun bergegas. Mereka pun memutuskan untuk kembali. Akan tetapi di saat ingin beranjak, si kakak memberikan mainannya kembali ke si bungsu. Si bungsu pun mengambil baterainya tanpa sepengetahuan si kakak. Di tengah-tengah perjalanan, si bungsu memasang baterai ke mainan tersebut. Mainan itu pun berbunyi, yang mana si ayah kaget mendengar suara dari mainan tersebut. Karena seperti yang Ane katakan dan Ane jelaskan tadi, nada suara dapat mengundang si monster dan memangsa asal dari suara tersebut. Di tengah-tengah suara tersebut, tiba-tiba 472 hari kemudian, keluarga itu pun masih menjalani hari-harinya seperti biasa, menjalani dengan penuh kehati-hatian dengan diawasi oleh sang ayah menggunakan CCTV. Si ayah masih mencari gelombang frekuensi di seluruh negara-negara di bumi, dan si adik berhalusinasi mengendarai mobil. Si ibu mempersiapkan gas oksigen dan sebuah peti untuk si bayi yang masih ia kandung, agar ketika si bayi lahir ke bumi suara tangisannya tak terdengar oleh makhluk alien tersebut. Di sisi lain, si ayah menciptakan alat frekuensi pendengar untuk si kakak yang tunarungu. Si ayah berniat untuk memperbaiki pendengaran si kakak. Keesokan paginya, si ibu mengecek darahnya dan menyilangi tanggal untuk menghitung kelahiran anaknya. Singkat cerita, sore pun tiba.
Si ayah mengajak si adik untuk menjala ikan di sungai tanpa mengajak si kakak. Si kakak pun seperti merasa tidak disayangi oleh ayahnya. Ia pun baper dan pergi. Kemudian si kakak pun masuk ke kamarnya mengganti alat pendengar frekuensinya dengan ciptaan si ayah. Lalu kemudian ia menangis. Sampainya si ayah dan si adik ke sebuah sungai yang telah dipasangi jebakan ikan oleh ayahnya, si adik pun agak panik dengan suara kepikan ikan. Ayahnya pun segera menjelaskan bahwa si alien itu tidak bisa mendengar mereka dikarenakan suara sungai yang berisik. Ayahnya pun menunjukkan sesuatu dengan berteriak di samping air terjun tersebut. Lalu Sin menunjukkan si kakak yang menziarahi si bungsu dengan mendatangi tempat terakhir si bungsu menginjakkan kakinya di tanah. Malam pun tiba. Si ibu merasakan sakit perut yang luar biasa yang rasanya ingin melahirkan. Di tengah-tengah si ayah dan si anak dalam perjalanan pulang, si ibu pun pergi ke ruangan bawah untuk menyalakan lampu merah agar si suami tahu si istri yang sedang tidak baik-baik saja. Ya, akan tetapi ketika ingin turun, nah ini nih yang paling geli aing. Nggak tega ngelihatnya saat nginjak paku anjing. Ya tonton saja sendiri. Ya, ketika menginjak paku, si ibu pun melepaskan pegangannya yang mengakibatkan suara. Ya, barang tentu mengundang si alien tersebut. Di tengah-tengah sakit perut yang luar biasa, si alien pun datang dengan mendengar gelombang suara. Si ibu memanfaatkan alat dering untuk mengalihkan perhatian si alien ini. Kemudian Sin kembali ke si ayah yang telah kaget melihat lampu yang telah berwarna merah. Kemudian si ibu masih dihantui oleh alien tersebut. Dan ketika alat deringan tersebut berdering, si ibu pun dengan cepat ke kamar mandi untuk melahirkan bayi yang ia kandung. Di sisi lain, si ayah dan si anak merencanakan sesuatu. Si ayah memerintahkan si anak untuk menyalakan petasan yang telah mereka pasang. Ya, si anak pun berlari untuk menyalakan petasan tersebut. Lalu Sin beralih ke si ibu yang tidak tahan lagi dengan sakit perutnya untuk melahirkan anak yang ia cintai dan ia sayangi dengan dihantui si alien tersebut. Rasanya ingin berteriak tetapi ada si alien, ingin meminta tolong tetapi kepada siapa? Ya, begitulah, tonton terus ya. Kemudian Sin menunjukkan si adik yang berhasil menghidupkan petasan dan dengan cepatnya si adik pun berlari menjauh dari petasan tersebut. Sin kembali lagi ke si ibu yang tidak tahan lagi, ingin rasanya berteriak, akan tetapi si alien telah mendekatinya. Ya, ketika suara petasan sudah berbunyi, si ibu pun berteriak. Si kakak yang tertidur kaget dan berlari, si ayah yang diam-diam masuk dan menemukan si ibu yang telah melahirkan. Sin kembali lagi ke si adik yang ketakutan dan ia berlari dengan tidak sengaja menabrak ban truk.
Si ayah pun membawa si ibu dan si bayinya ke sebuah ruangan yang telah ia siapkan. Dikarenakan tangisan si bayi mengundang alien tersebut, ya dengan cepat si ayah memasangkan gas oksigennya dan meletakkan si bayi ke sebuah peti yang telah disiapkan agar tidak menimbulkan suara lagi. Scene kembali lagi ke si kakak yang melihat cahaya senter diiringi dengan si alien yang mendekatinya. Akan tetapi anehnya ketika si alien membuka telinganya, alat di telinga si kakak pun menimbulkan gelombang frekuensi yang berlebih sehingga membuat alien tersebut seperti terganggu. Alhasil si alien pun pergi dan kabur. Si ibu pun tersadar dari pingsannya dengan melihat si bayi yang berada di dalam peti. Lalu kemudian si ibu meminta si ayah untuk mencari kedua anaknya, yakni si kakak dan si adik. Ya begitulah kasih seorang ibu yang tidak ingin anaknya kenapa-kenapa. Lalu kemudian si kakak pun mendekati cahaya senter tersebut dan ternyata itu adalah adiknya sendiri. Ayah pun keluar dari tempat persembunyian tersebut untuk mencari kedua anaknya. Dan ternyata ayahnya tidak tahu ada kebocoran pipa air di sisi lain persembunyian tersebut. Si ayah pun mencari menggunakan CCTV yang ia buat di sisi lain. Si kakak dan si adik menunggu di atas sebuah penyimpanan biji-bijian yang besar, yang mana tempat tersebut tidak terjangkau oleh CCTV si ayah. Scene kembali lagi ke si ibu, lagi-lagi diuji lagi dengan kebanjiran yang diakibatkan karena kebocoran pipa air. Sialnya lagi ada alien di ruangan tersebut. Dikarenakan hati seorang ibu, ia tak ingin atau tak rela anaknya kenapa-kenapa. Ia pun dengan perlahan-lahan mengambil si bayi di hadapan si alien, lalu mundur perlahan-lahan sehingga air menghalangi pendengaran alien tersebut. Si ayah pun masih mencari kedua anaknya itu. Ia pun menemukan tas si adik. Lalu ketika si kakak ingin turun, si adik pun tak sengaja terjatuh ke dalam ruangan penyimpanan biji jagung yang besar itu. Dan untungnya pintu gerbangnya pun ikut terjatuh. Si kakak pun dengan cepat melompat dan menyelamatkan si adik. Tak cukup dengan semua itu, tiba-tiba si alien datang karena suara yang mereka timbulkan. Si ayah pun menyadari itu dan berlari ke penyimpanan tersebut. Ya, dikarenakan alat frekuensi yang ada di telinga si kakak, alien pun lari tukang langgang. Ya, si ayah pun menemukan kedua anaknya. Lagi-lagi mereka bertiga mendengar suara alien tersebut mendekat. Dan si ayah pun menyuruh kedua anaknya untuk bersembunyi di sebuah mobil. Si ayah pun, ya begitulah seorang lelaki yang ingin menghadapi siapa saja yang mengganggu orang-orang yang ia cintai. Si ayah pun mengambil kampak dan tiba-tiba si alien telah berada di sampingnya. Ingin memukul si alien dengan kampak, ya tentu saja kalah cepat yang mengakibatkan ayahnya terpental. Dan kejadian ini pun disaksikan oleh kedua anaknya. Si adik pun berteriak. Si alien pun teralihkan dikarenakan teriakan suara si adik tadi. Si alien pun mengguncangkan mobil tempat persembunyian mereka. Di tengah-tengah kejadian tersebut,
ayah pun tersadar. Lagi-lagi hati seorang ayah yang lembut bagaikan sutra yang tidak ingin orang yang ia cintai kenapa-kenapa. Si ayah pun berteriak untuk mengalihkan perhatian si alien. Sehingga si alien merenggut nyawa si ayah. Sungguh heroik sekali sifat si ayah ini. Seperti pepatah bijak Arab mengatakan, "My father is my hero." Lalu kemudian si adik pun melepaskan rem tangan sehingga mobil tersebut menjauh dari sang alien. Masih di malam itu, sesampainya di rumah, si ibu pun memeluk kedua anaknya. Tak selesai di situ, mereka bertiga lagi-lagi mendengar suara alien yang mendekat. Mereka bertiga pun bergegas ke ruangan bawah. Si kakak pun kaget dengan melihat CCTV dan catatan ayahnya. Si ibu pun memberikan si bayi kepada si adik. Di tengah-tengah kesedihan itu, si alien pun datang. Di tengah-tengah kepanikan itu, si kakak pun tersadar bahwa si alien itu memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah gelombang frekuensi yang berlebih yang mengakibatkan si alien terganggu seperti kejang-kejang. Ibu pun memanfaatkan momen itu semua dan mengheadshotkan kepala si alien tersebut sehingga alien tersebut tewas. Ya, ini pun mengakibatkan alien-alien yang lain berdatangan. Si ibu pun langsung siap siaga. Ya, dengan kesadaran yang penuh bahwa alien-alien tersebut memiliki kelemahan juga. Si kakak pun mengencangkan volume speakernya, lalu film pun selesai. Ya, belum selesai sebenarnya karena film A Quiet Place Part 2-nya telah liris tahun 2020 yang lalu. Lalu linknya ada di deskripsi. Tonton ya, saksikan ya. Ayolah brother, saksikan. Ya, bagaimana? Masih cukup hormon untuk menonton video part 2-nya? Ya, cukuplah. Klik link yang ada di deskripsi. Sekilas QM ceritakan, si kakak menemukan pulau yang mana di sana hidup beberapa insan yang tentram dan nyaman. Penasaran kan? Klik segera link yang ada di deskripsi. Segera ya. Saya QM, sampai jumpa di video selanjutnya.